Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kana hariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas iman dan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga oleh Allah. Dan Allah juga menjamin dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, siapa saja umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang meniru gaya, cara beragama, style hidupnya para sahabat, dijamin oleh Allah pasti akan bersama dengan para sahabat kelak dalam surga. Kenapa Allah memuji-muji sahabat Nabi? Kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 110, 111 diangkat-angkat setinggi langit nama-nama para sahabat oleh Allah? Kenapa di dalam surat At-Taubah di ayat yang 100 Allah rekomendasikan agar seluruh hambanya meniru gaya para sahabat? Jawabannya adalah karena para sahabat hidup di dunia bukan untuk hidup, tapi mereka hidup di dunia untuk berburu kehidupan akhirat. Mereka total dalam hidup di dunia ini mencari akhirat. Di sela-sela waktu mereka baru mereka manfaatkan buat mengais dunia. Di sela-sela waktu baru mereka pakai untuk mencari dunia. Sementara mayoritas umur mereka dan waktu mereka total mereka serahkan untuk memperjuangkan agama Allah ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mereka dipuji oleh Allah. Dan ini juga penyebab kenapa Islam begitu cepat melaju, kenapa Islam begitu cepat berkuasa dan berjaya, dakwah begitu luas, dan dengan waktu yang singkat 2/3 dunia akhirnya tunduk dan takluk dalam pangkuan Islam. Sebab apa? Sebab orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, yakni para sahabat-sahabatnya,
hidup mereka seluruhnya didedikasikan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang sekarang hidupnya didedikasikan untuk memperjuangkan dunia, buat memperbanyak luasnya tanah, buat memperbanyak dan menambah jumlah angka-angka dan rekeningnya di bank sana, buat menambah villa, rumah, ruko, usaha ini, usaha itu. Asal ketemu selalu bicara tentang dunia. Tetapi para sahabat tidak. Asal ketemu sesama mereka pasti bicaranya tentang kemajuan Islam. Bicara mereka tentang ilmu, tentang iman, tentang amal, dan mereka cemburu-cemburuan dalam amal soleh. Pertanyaan yang terbesar dari kita semua, kok bisa gitu ya mereka ya? Jawabannya adalah karena seluruh sahabat yakin bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah generasi akhir zaman, kiamat sangat dekat itu mereka. Mereka sangat yakin. Dan dengan ini mereka berkesimpulan, buat apa saya harus menumpuk-numpuk harta buat dunia? Toh dunia sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menjadikan para sahabat, saya ambil beberapa contoh saja ya, yang menjadikan para sahabat sangat yakin bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman. Contoh, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, sewaktu saya Isra dan Mi'raj, saya didampingi oleh malaikat Jibril dengan buraq naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya memiliki tamsilan, seluruhnya memiliki makna dan arti. Setiap ada Nabi Muhammad melihat sesuatu, dia tanya malaikat Jibril, apa maksudnya itu hai Jibril? Jibril menjelaskan. Nah, suatu ketika dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua yang sudah sangat kempot-kempot, peot-peot, tapi berdandan norak dan menor supaya kelihatan muda dan cantik. Pakai lipstik, pakai ini, pakai itu, segala macam supaya kelihatan muda. Yang namanya orang tua tetap tidak akan bisa menyembunyikan ketuaannya bagaimanapun dia mendandan. Dia manggil-manggil, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, Muhammad, sinilah sebentar, duduk-duduklah kita sebentar, ngobrol-ngobrollah sebentar. Nabi Muhammad melihat dan tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Tapi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai saudaraku Jibril, itu tadi maksudnya apa? Perempuan tua yang berdandan dengan menor dan norak itu tadi itu siapa? Jawaban malaikat Jibril, hai Muhammad, itu ibarat dunia yang sekarang engkau sedang huni, hai Muhammad. Udah tua, udah mau sakarat, udah mau mati. Sebentar lagi duniamu ini, hai Muhammad, lalu habis, kiamat dah dekat, hai Muhammad. Untung kamu tadi tidak memenuhi panggilannya. Kalau sempat engkau berhenti sejenak memenuhi panggilannya, maka umatmu ke depan, hai Muhammad, akan menjadi penggila dunia. Ini satu. Maka kesimpulan para sahabat apa? Dekat ya kalau gitu ya. Itu keyakinan para sahabat. Yang kedua, Nabi berkata, bu'istu ana wa baina yaday sa'akahataini. Aku ini diutus, jarak antara aku dengan terjadinya kiamat cuma kayak gini, kata Rasulullah. Beliau mengacungkan ke langit dua jarinya ini, kemudian kata sahabat direnggangkan sedikit. Jari telunjuk dengan jari tengah dibuat renggang sedikit. Apa yang dapat dipahami oleh para sahabat ini seluruhnya? Sahabat melihat dari isyarat dan pernyataan Nabi ini, sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, Nabi berkata begini, saat beliau di rumah salah seorang istrinya, lalu beliau terbangun dalam keadaan keringat dingin keluar dari dahinya, dan beliau berkata, celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi betaka yang besar. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi
mereka akan menghadapi petaka yang besar. 3 kali Nabi mengulang itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu wahai kekasih Allah? Apa maksudmu wahai ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesungguhnya dalam mimpi tadi saya dikasih lihat oleh Allah bahwa tembok yang membatasi, tembok yang menghalangi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah rapuh dan tipis, sudah mulai berlobang sebesar ini, kata Rasul. Ya'juj Ma'juj, tanda besar kiamat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 96 sampai 99. Dan Ya'juj Ma'juj ini hanya munculnya nanti ketika kiamat akan terjadi, baru dia muncul. Dan Nabi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya para sahabat nggak mau main-main. Nggak mau main-main, udah dekat, ngapain juga saya menghabiskan umur dan waktu saya buat memburu dunia, numpuk-numpuk dunia. Maka mereka juga tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Mereka sangat hati-hati dengan amal salah. Mereka sangat takut meninggalkan sholat, menelantarkan sholat, mempermainkan sholat, berbuat maksiat. Takut para sahabat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, keyakinan para sahabat ini kebaca kayak gini. Tanda besar kiamat itu yang pertama adalah dukhon. Apa itu dukhon? Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena dibungkus oleh kabut debu yang panas lagi tebal. 40 hari 40 malam. Matahari tidak ada satupun sinarnya yang tembus ke bumi. Dan itu pertanda besar kiamat yang pertama. Nah sekarang, saking yakinnya para sahabat bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu, Ibnu Abbas berkata begini kepada murid-muridnya, semalaman saya tidak bisa tidur. Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau berkata, sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon sudah dimulai. Berapa lama dukhon itu? 40 hari 40 malam. Sahabat Ibnu Abbas yakin besok dukhon dimulai. Gara-gara apa yakinnya? Karena mendengarkan cerita dan laporan dari sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah melihat meteor sudah melesat menuju dan mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi dukhon. Lalu ngapain Ibnu Abbas semalaman? Nangis, berzikir, berdoa, istighfar, sholat dan sholat, memohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan. Lah kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ini, maka pasti sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Contoh yang kedua, coba lihat ya, gimana mereka langsung mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman, gitu ya. Contoh yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal keluar. Ibu tahu Dajjal, Bu? Bapak tahu Dajjal? Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi manusia melebihi fitnah Dajjal. Dajjal itu diceritakan Nabi, ciri-cirinya, fisiknya, kekuatannya, kemampuannya, bahaya yang dimilikinya, dan bagaimana nanti pada akhirnya 2/3 manusia di bumi nanti akan menuhankannya, sujud menyembahnya. Dajjal ini, seluruh jin dan setan satu muka bumi ini tunduk, takluk dan menjadi pengikut Dajjal. Satu bumi Pak, setan, jin akan menjadi pengikut Dajjal. Dan Dajjal ini diharamkan oleh Nabi umatnya, jangan pernah kamu ketemu sama Dajjal. Sebab siapapun yang ketemu sama Dajjal pasti imannya akan habis dari dadanya dan dia akan murtad kafir kepada Allah. Dia akan langsung mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya dan dia akan kafir sampai dia mati. Lalu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, Dajjal ini adalah tanda besar kiamat yang kedua. Setelah dukhon, Dajjal. Coba lihat di zaman Nabi,
Di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman ada namanya seorang lelaki yang bernama Ibnu Sayyad. Laki-laki ini posturnya, performannya mirip dengan Dajjal. Dan uniknya dia tidak mau bergabung dengan para sahabat, tidak mau ketemu dengan Rasulullah. Dia selalu melihat-lihat dari kejauhan, anti sholat, nggak mau melakukan ibadah-ibadah, kayak memata-matain aja kerjaannya siang dan malam. Nggak ketahuan itu kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia minum, kapan di mana rumahnya, di mana istirahatnya. Sahabat-sahabat nggak tahu. Tapi hampir tiap sebentar dia seperti memata-matai Rasul dengan para sahabat. Suatu ketika Rasul bersama Umar radhiyallahu anhu sedang ngobrol-ngobrol di luar dari kebun kurma, dari satu batang kebun kurma ke batang kurma yang lain. Jarak satu batang dengan batang yang lain itu kan antara 7, 8 sampai 10 meter, ya kan? Ibnu Sayyad ini melesat cepat sekali. Dan ini tidak ada manusia biasa memiliki kemampuan itu. Sahabat-sahabat hampir rata-rata yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya, minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain kamu? Itu Dajjal ya Rasulullah. Biarkan saya menebas batang lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang benar Dajjal, kamu bukan lawannya, hai Umar. Dia bukan tandingan kamu. Tidak ada di bumi ini orang yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dajjal nanti hanya akan bisa dibunuh oleh saudaraku Isa alaihis salam. Dan kalau dia itu bukan Dajjal, wahai Umar, maka buat apa? Untungnya apa bagi kamu membunuh orang? Begitu. Nah, Rasulullah juga tidak mementahkan, ya. Rasulullah juga tidak langsung menidakkan. Kalau Rasul pengen kan bisa saja, Umar, ente terlalu semangat sih orangnya. Itu bukan Dajjal, Umar. Dajjal nanti di akhir zaman. Kan bisa saja Nabi mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan kalau dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup melawan dia. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh orang sembarangan. Buat apa? Kata Rasul. Baik kaum muslimin, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia. Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal, jam-jam akan meninggal dunianya, Umar bin Khattab masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan ini. Ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sofiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau sahabat saja begitu yakinnya mereka bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka, sehingga mereka akhirnya mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, dan itu sudah gaya dan cara para sahabat memupuk keyakinan tentang akhir zaman itu. Menurut Bapak Ibu, sah nggak kalau kita yakin pada hari ini bahwa kitalah generasi akhir zaman itu? Sah nggak? Sementara tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah tentang akhir zaman, saya akan ceritakan sebentar lagi, hampir lengkap adanya di zaman kita. Nah ini, hampir lengkap adanya di zaman kita. Seharusnya yang punya semangat hidup kayak para sahabat itu kita, Pak. Ya, yang punya semangat beragama, yang punya semangat beribadah, yang punya semangat berdakwah, yang punya semangat berjuang untuk agama ini adalah kita. Kenapa? Karena tanda-tanda tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah hampir lengkap di zaman kita ini. Hampir lengkap di zaman kita. Saya buktikan satu.
Silakan kalau mau mencatat, catat. Saya buktikan satu. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Tidak bisa dibantah, enggak pula bisa direkayasa, dan juga enggak bisa ditutup-tutupi fakta-fakta ini. Satu, hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, idh tala'a alaina. Tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadith thiyab. Baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar. Rambutnya sangatlah hitam, rapi, ikal. La yura alaihi atharu safar. Wajahnya ganteng, kulitnya putih. Dan orang ini nggak kelihatan. Tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan nggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit, iya kelihatan. Rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu. Lusuh, bau ketiak juga, Masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng. Bajunya putih, wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih. Lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong dong kasih saya ilmu. Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang 5. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobat